Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita di video pembelajaran Bapak untuk IPA part 2. Nah, di part pertama kita sudah bahas, Bapak sudah bahas tentang IPA, apa itu IPA, dan bagaimana itu objek dan pengamatan. Nah, di part 2 ini Bapak lebih memperjelas lagi tentang materi kita di bab 1, yaitu objek IPA dan pengamatan. Nah, kembali saya lihat lagi, kita meramu lagi dari awal. IPA, apa itu IPA ya? Nah, IPA adalah ilmu alam. Jadi ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup maupun benda mati. Ada misalnya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan ada binatang hewan terkecil, misalnya virus. Nah, seperti COVID-19 ini yang sekarang ya. Itu juga termasuk dalam objek IPA. Nah, sekarang kita mau membagi tentang objek IPA. Yang mana sih objek IPA? Ya, objek IPA itu terdiri dari dua, yaitu objek biotik dan objek abiotik. Nah, apa sih objek biotik? Objek biotik adalah objek yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, terus yang abiotik apa? Kebalikan dari biotik. Abiotik adalah objek yang terdiri dari makhluk atau benda tak hidup. Nah, banyak yang hidup mana? Ada rumah, ada batu, ada air. Nah, semua kan jelas tidak hidup. Nah, itu merupakan objek IPA. Sedang sekarang kita membahas tentang bagaimana penyelidikan atau pengamatan IPA. Ada 3 langkah dalam penyelidikan atau pengamatan untuk objek IPA ini. Yang pertama adalah pengamatan. Yang kedua adalah inferensi. Dan yang ketiga adalah komunikasi. Kita bahas satu-satu ya. Pengamatan. Nah, ini adalah tindakan penyelidikan dalam IPA, objek IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Apa sih pengamatan? Nah, pengamatan adalah proses mengamati suatu objek dengan menggunakan panca indera atau alat peraga. Panca indera, panca itu 5, indera itu indera kita. Ada misalnya mata, buat kita melihat. Kita mengamati dengan mata. Oh, yang ini. Oh, ini warna hijau, ini warnanya lain. Nah, indera. Ada juga kita punya tangan, kulit nih, indera peraba. Oh, yang ini kasar, yang ini halus. Nah, ada juga misalnya lidah kita. Lidah kita terdiri dari beberapa bagian yang bisa meneliti rasa. Contoh, kita bisa meneliti perbedaan antara gula dengan garam. Oh, kalau gula tidak mungkin kan kalau kita mau bedakan gula sama garam, misalnya kita raba dulu nih. Oh, gula agak halus ya. Kalau garam agak kasar. Nah, tapi kan ada juga garam halus. Nah, bagaimana membedakan yang lain? Kita pakai indera perasa kita di lidah. Oh, kalau gula itu manis. Nah, garam itu asin ya, bukan pahit. Nah, itu merupakan menggunakan dengan panca indera. Itu pengamatan. Contoh yang lain misalnya tadi pengamatan dengan menggunakan alat peraga. Nah, kita ini misalnya mau mengamati sesuatu yang kecil misalnya. Nah, sekarang ini para ilmuwan di seluruh dunia sedang mengamati, sedang menyelidiki tentang bagaimana itu virus COVID-19. Nah, mereka menggunakan apa? Menggunakan alat peraga. Seperti apa? Mikroskop. Karena bentuknya kecil, kita tidak tahu ini virus ya bentuknya bagaimana nih ya. Ada yang bilang bentuknya kayak mahkota, memiliki mahkota, kayak raja nih kayaknya. Nah, mereka menggunakan mikroskop untuk menelitinya. Itu menggunakan alat peraga, masih dengan pengamatan. Yang kedua, inferensi. Inferensi adalah merumuskan atau menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan. Nah, kita biasa menggunakan hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Hipotesis adalah dugaan sementara. Nah, kita duga-duga dulu sementara. Oh, dia ini karena ini. Itu kita namanya hipotesis. Inferensi, merumuskan atau menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan. Oh, daun ini misalnya dia warnanya hijau. Dia agak besar, ruas-ruas jarinya dari daun ini agak lebar.
panjangnya sekian. Nah, itu namanya inferensi, merumuskan di dalam kertas. Nah, merumuskan dari hasil pengamatan. Kemudian yang ketiga misalnya komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah hasil pengamatan. Bisa dikomunikasikan dalam bentuk tabel, bagan, kurva, diagram, ataupun grafik misalnya. Ya, jadi kita bisa membaginya. Atau misalnya kita membuatkan seperti paragraf. Nah, itulah namanya komunikasi. Oke, sudah paham? Nah, contoh misalnya saya ambilkan contoh misalnya begini. Ada beberapa di rumah kalian punya misalnya barang-barang tentu, atau anggaplah pohon, kita mengamati benda lingkungan biotik atau benda hidup. Di rumah ada pohon nih, kita amati. Wah, pohon ini rindang nih, tapi kok kalau musim kemarau dia daunnya gugur. Kenapa itu? Nah, itu namanya mengamati, menyelidiki, ya. Nah, sampai ini sini dulu video Bapak. Saya harap di video kedua ini anak-anakku semua sudah paham, sudah mengerti tentang bagaimana itu objek IPA dan pengamatannya. Nah, di materi berikutnya adalah masih tentang objek IPA dan pengamatan, tetapi kita sudah masuk ke dalam materi tentang menghitung, ya, membuat hasil pengamatan. Nah, di situ nanti ada kita bahas macam-macam, misalnya bentuk satuannya, besar satuannya, nilainya. Nah, kita belajar satu-satu dulu. Yang ini dulu kita mengerti. Oke, sampai sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.